Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa yata'awwala li af'alihi allati yadhhar anna sawaba khilafuha ala ahsanit ta'wil. Wasadis yang keenam, an yatasabbar, hendaklah harus berusaha untuk sabar. Gitu ya. Walaupun kita di dalam hati mau, namanya orang ya, nafsu. Cuma kita harus berusaha, ya apa caranya, harus berusaha sabar. Kalau nanti timbul sesuatu yang suudzon mungkin dalam hati kita, harus segera dihilangkan. Kalau itu bersama guru. Harus berusaha sabar, ya tasabbar, ya. Jadi mengekang dirinya untuk tidak melawan, apalagi melawan ya. Tidak ridho aja jangan. Gitu ya, sampai dalam hatinya gerundel. Ustadz kurang ngajar gitu ya. misal ya. Namanya orang ya, mungkin ustadznya atau gurunya ngamuk gitu ya. Mungkin dia di rumahnya sumpek sama istrinya, akhirnya malas pergi, muridnya yang dikena sasaran. Nah, kan biasa kadang-kadang seperti itu. Loh, salah apa? Aku gak salah apa-apa. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, kata sini wa an yatasabbar ala jafwatin tasaddara minasyekh. Dan hendaklah bersabar, berusaha sabar, harus ngekang dirinya ya untuk bagaimana harus sabar gitu, maksa untuk sabar. Ala jafwatin, atas jafwa itu sifat kakunya guru. Kaku ya, kaku ini maksudnya ngamuk, merengut misalkan ya, mendelik misalkan ya. Ya kan gurunya tidak ngunut terus kan, ya kadang-kadang saat-saat seperti itu gitu lah. Moro-moro disentak misalkan ya, kena apa-apa. Itu biasa terjadi gitu. Ya. Kadang-kadang kita tidak salah, apalagi kita salah, nah gitu ya. Wis sumpek, wis pakai masalah, tambah sumpek, nah gitu ya. Ala jaffa, atas apa tadi, ke sifat kaku atau hatinya guru ini yang sedang sumpek, kahir kaku gitu ya, ndak mau senyum misalkan, marah. Ya. Tasaddara, yang keluar minasyekhi, dari guru. Sifat kakunya seorang guru, ya, apa sifat kaku yang keluar dari syekh. Tadi ya ngamuk, marah, nah dia murka misalkan ya, moro banting misalkan ya, ausu'i khuluqi, atau apa namanya, perilaku yang jelek yang dilakukan oleh seorang guru. Kita tuh ya moro ngamplang misalkan, tapi insya Allah guru ndak seperti itu terus. Misalkan ada guru semacam itu, ndak bakal selamanya begitu. Ya, paling saat-saat. Tapi kalau di sini nggak ada, ya. Ono guru gitu, insya Allah guru yang jadi masalah. Nggak ada, kalau di sini nggak ada. Sampai digantung misalkan ente, jangan takut sini. Wedi digantung. Ya, nggak ada di sini. Mungkin kalau dimarah ya, kalau marah ya. Cuma kalau fisik nggak ada. Wala yasuddahu an dzalika wala yasuddahu dzalika an mulazamatih, sadda, dan tidak menjadikan murid tadi yasudda, sadda, meninggalkan guru, meninggalkan dari meninggalkan apa, dan tidak apa tadi, murid tadi tidak menjadikan hal itu sampai meninggalkan gitu ya, meninggalkan guru, an mulazamatih, dari melaziminya, maksudnya
yang tadinya lazim terus menerus pada gurunya, meloi ke sana, khidmah. Nah ini mau lazim. Tahu-tahu ada masalah gurunya, moro dia meninggalkannya, gitu ya. Jangan sampai gara-gara itu dia meninggalkannya. Yasuddu. Dan hendaklah hal tersebut dalika sifat kakunya guru tadi atau perilaku jeleknya guru itu tidak menjadikan si murid tadi ya sudah meninggalkan guru, meninggalkan untuk melazimi guru, untuk menemaninya. Nah, gitu. Marai titik wis kak teko sak minggu. Ini murid perlu dipertanyakan, ini murid betul apa enggak? Ya. Dipendeli itu langsung ngelari gak balik. Nah, berarti dia belum siap untuk belajar. Ini dulu banyak guru semacam itu. Maksudnya tapi biasanya apa tadi? Setelah kejadian begitu kadang-kadang ada asar kepada muridnya, ada bekas. Moro-moro mungkin muridnya tambah pinter, ya. Yang tadinya apalan nggak apal-apal, moro disentak, moro gurunya pas marah disentak, kena sentak, moro-moro lancar apalannya, begitu. Sumpek moro-moro waras begitu. Zaman dulu banyak semacam itu. Moro-moro nggak ada apa-apa disetempeling. Zaman dulu seperti itu. Kiai Hamid juga yang mungkin kita pernah cerita ya, ada seorang muridnya Kiai Hamid, tahu-tahu dipanggil ya. Dipanggil apa namanya? Ada matakan Kiai Khalil, Kiai Hamid salah. Ketika pertemuan banyak orang itu ya, panggil muridnya ditempeleng, tak. Ya, tempeling. Setelah tempeleng suruh pulang. Oh kan langsung kalau santri yang perasaannya suudon kan, aduh salah apa? Ya, ditempeleng, wis kon mulai. Ya. Ini santri biasa-biasa. Mungkin kois apa tadi? Akiunya Senin Kemis gitulah mungkin ya. Akiunya Senin Kemis. Setelah suruh pulang tidak berapa lama moro-moro kayak semacam dia punya ilmu laduni. Sampai dia punya pondok, dia langsung moro banyak santrinya bisa kemudian mampu untuk apa tadi? Ibarat dia ini bisa menjadi apa tadi? Bukan ustadz pondok, dia yang mudirnya pondok. Ya, dia kerasa. Ya, ini pukulannya Yai itu berarti. Ya, ini pukulannya Yai itu. Datang lagi ya Yai, tolong kebon mana Yai gitu ya. Katanya kayak apa? Loh, enggak, kalau dulu itu anak mukul itu karena Allah. Mboh ya apa caranya anak kok langsung pengen mukul ente karena Allah itu. Lah sekarang anak mukul ente, benyot ke dokter ya gak jadi apa-apa gitu. Nah, karena seperti itu guru, ya. Dan muridnya otomatis husnudzon gitu ya, enggak sama sekali marah. Tapi kalau dipukul ustadznya, syekhnya marah ya hilang sirnya. Mestinya ini adalah apa obat ya yang tadinya mungkin kurang pinter jadi pinter mestinya, gara-gara dia marah nafsu nggak jadi ya kualat jadi malati nanti. Nah, itu. Makanya zaman sekarang karena hatinya murid itu sudah hendak seperti dulu ya, hatinya murid tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh sami'na wa ta'na, kalau sekarang sami'na wa nadarna ya. Sekarang ini murid dengarkan tapi sik ndelok sik. Nggih yai sik. Apa sih? Waduh gak iso iki gitu ya. Disuruh tapi saya mikir. Dengar dan mikir kalau sekarang. Kalau dulu ndak. Disuruh, setelah disuruh ya gitu. Ya. Yang kita ceritakan ya apa Sunan Kalijaga itu ya. Entah ini cerita betul apa enggak, pokoknya hampir semua cerita seperti itu. Ya, suruh nunggu tongkatnya gurunya Syekh Maulana Malik Ibrahim Said ini Minal Habaib nih. Sampai lupa ya, ditinggal syekhnya ini lupa kalau dia nyuruh nunggu tongkat kepada seseorang yang namanya nanti dia nyamas kalau juga lupa. Ya. Akhirnya ini ya parani. Ono ndak gitu ya. Tongkat kan dia tongkat kan lapo misalkan dia cari baru kan enggak. Ini cuma seono ndak gitu ya.
Yang dulu orang yang saya suruh apa tadi nunggu tongkat itu sih ada apa enggak? Ternyata ada. Wah, enggak berubah dari tempatnya. Ya. Enggak peduli lapar, haus, dingin, siang, malam tunggu terus. Sampai berapa tahun? Ya. Apa tadi? Sampai ditumbuhi rumput, gitu ya. Ceritakan begitu. Sudah. Wah, enggak mati. Ya. Mek semaput. Kalau ambaan kan mesti ya kena apa tadi? Gatal kabeh karena apa tadi ke rumput kan, ya. Jadi enggak mati semaput selama ditinggal gurunya. Mek nunggui tongkat tok. Sampai dia apa deh? Di apa dia? Ditumbuhi ilalang tuh ya. Sampai di ubet-ubet apa saking lamanya. Betul datang ya. Ternyata enggak mati. Didoakan sudah jadi apa tadi? Jadi orang manfaat, wali diangkat kewaliannya oleh Allah Taala. Banyak yang semacam itu banyak. Ya, yang kita tahu ceritanya ya, mungkin di film ada itu ya, di buku ada juga. Itu salah satu ya, salah satu cerita tentang baktinya seorang murid pada guru sampai jadi seperti itu. Tidak perlu belajar banyak, tidak perlu belajar fikih macam-macam. Pos taat samina wa ta'na lah. Urusan ilmu itu nanti bisa laduni bisa. Ya. Ya, ilmu itu bisa laduni, bisa dicari kalau kita mencari. Ya, tapi kalau kita carinya tekun, ikhlas, insya Allah laduni juga bakal datang. Ya, dan syaratnya laduni itu adalah di antaranya adalah dia tekun untuk belajar. Dan juga tadi tuh bakti kepada guru, pasti dah. Ya, bakti pada guru. Zaman sekarang jarang. Coba ente misal ya. Ini misal. Ya, Marwa sopo gitu ya guru ente, siapa guru kita. Ya Habib Hasan lah misalkan. Atau Habib Muhammad lah, ente kan itu guru kan. Tunggu ono ya. Ini. Misalkan ya. Kak teko 2 hari. Kira-kira kita ini sambat benda. Lapar, gak dikasih makan. Ya. Paling muter-muter, itu minimal, ya minimal. Orang dulu yang kita cerita di Sunan Kalijogo tadi, ndak muter, suruh duduk dah, ndak pindah, ya, ndak pindah. Sama juga yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, suruh diem di tepian tapi nggak duduk, pokoknya diem, ndak boleh keluar dari tempat ini. Itu Nabi Khidir, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum diangkat kewaliannya, sebelum menjadi Qutbul Ghaus, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ini 3 tahun insyaallah ya, 3 tahun ada di tepi lautan, tidak keluar siang malam, ya. Siang malam, tiap malam diberi cobaan oleh Allah, mimpi basah, mandi kan, tengah-tengah malam harus mandi di lautan, gitu ya. Karena dia harus salat subuh, harus qiyamul lail, ya. Enggak datang. Karena dipeseni gurunya Nabi Khidir, ente ndak boleh keluar sampai anda datang. Ya, 3 tahun. Nanti apa? Ente kok ndek kene 3 tahun ya rioyo ya harus pulang, ya nangis kalau kita tidak pulang. Namanya kita ini untuk diangkat jadi wali kayak gitu ya atau ya. Soalnya ujian hari raya aja kita ndak bisa. Oh ndak pulang ya memang, iya tapi ngeloyor, waduh ya tawan nemen. Ya, bukan, anda bukan nyentir orang yang gitu, enggak ya. Ini maksud anda tuh orang dulu, Kita cerita orang dulu, ya. Ya tadi tuh Syekh Abdul Qadir Jailani lah yang nampak itu manakibnya jelas, itu tamat manakibnya sudah apa jadi dibaca barokah, dan cerita-cerita yang apa yang kita dengar tadi tuh Sunan Kalijogo tadi tuh ya yang kayak semacam itulah. Ya, belum pernah ya lihat filmnya Sunan Kalijogo. Kalau belum coba lihatan. Nah, nanti malam kapan tuh download kisahnya Sunan Kalijogo sama apa Sunan Bonang. Atau kisah Wali Songo sudah muncul sudah. Ya.
Ya sekali-kali lah. Ya. Ada apa? Jangan sampai membuat hal tadi meninggalkan, jangan sampai mau meninggalkan gurunya yang tadinya dia melazimi mau ditinggalkan. Atau waktiku ada kamalih, meninggalkan untuk berhenti dalam meyakini kesempurnaan gurunya. Gara-gara gurunya marah gitu ya, gara-gara gurunya berbuat sesuatu yang kurang baik, langsung dia ini langsung apa tadi? Yang tadinya menganggap gurunya ini segala-galanya moroh ada penurunan. Nah, ini tidak boleh. Kalau semacam itu berarti kita hati-hati, tidak berkah nanti. Lalu terus bagaimana ya? Husnudzon. Tidak ada salahnya orang husnudzon. Walaupun jelas-jelas salah, apalagi ya guru ya. Orang lain saja jelas-jelas salah, kita husnudzon. Itu baik. Walaupun husnudzon kita salah, tetap diterima jadi kebaikan. Ya misal ya mor-mor ada orang goncengan misal, ya atau teman kita tahu lah, iki wong kok gak belum durung rabi sih ya, lah kok gonceng wong wedok, aneh. Waduh, mesti orang meyakini dia ndak punya adik, ndak punya saudara perempuan, ya pacare sudah ndak mau pacare gitu. Tapi kalau dia husnudzon, oh ndak mungkin rabi, oh ndak rabi, soporo siri, gitu kan paling ndak kan ada. Oh ndak, aku mungkin dulure sing sana loh, sana dulu dia punya saudara cuma kena sing roh, siapa tahu. Walaupun salah tetap betul, ya, gitu. Apalagi pada guru. Maka kalau ke guru ini jangan sampai ada ibarat suudzon terhadap guru ini, bahwa guru ini punya kesalahan, jangan. Kalau toh sekali lagi, kalau toh guru ini punya, diam sudah. Ya. Urusan guru-guru penting saya tetap dia guru saya begitu. Urusan dia dengan Allah sudah, kita nggak usah ikut campur, gitu. Ya. Kita dengan guru kita, dia dengan Allah. Guru kita misalkan berbuat sesuatu, kita ndak ngefek kepada kita gitu lah maksudnya. Nah, itu. Kecuali jelas-jelas dohir memang ya mau gurunya murtad di hadapannya, ya sudah tinggalkan sudah. Tapi selama mungkin kesalahan atau dosa mungkin ya, maka bisa ditakwil, bisa dimungkinkan sampai di husnudzoni, dipikir dengan sampai didatangkan 70 alasan, pasti nanti ada betulnya. Ini kalau ke guru. Ya. Makanya berat, musuh guru itu berat. Apalagi sahibul khidmah yang sering wirawiri ke rumahnya guru, itu berat sebenarnya. Ashabul khidmah. Ya. Mendingan kalau tidak siap jadi murid-murid biasa, belajar ya, dengan tekun insyaallah jadi. Ya khidmah ini enak, khidmah itu enak. Belajarnya ndak soro, ya kan, kami wirawiri. Cuma nanti suatu saat dia harus berhadapan dengan sesuatu yang kadang-kadang nggak enak dipandang adanya guru tadi. Lah harus husnudzon. Ya harus husnudzon betul. Misal ya ketemuan, misal ya mau ketahuan guru ini mau game-gamean misalkan ya. Padahal muridnya ndak boleh. Loh, kok syekh kok game-gamean? Nah, kalau guru yang sensitif kan, waduh, aku dilarang, kan gitu kan dia kok gitu, kan kesalahan kan bagi dia. Nah, bagaimana kalau gitu? Ya tetap kita harus enggak, mungkin guru ini gini, mungkin dia tadi itu mungkin saking ya gitu ya mungkin ya. Terus pokoknya ya apa caranya dia ini harus perbuatan yang keluar dari si guru ini harus jangan sampai disuudzoni, ya. Jangan sampai dianggap salah, gitu ya. Jangan sampai dianggap salah, walaupun itu salah. Ya. Kalau menganggap kesalahan guru kesalahan, maka tidak ada keberkahan. Lan yuflih abadan, ada gitu ya ulama mengatakan tidak bakal sukses selamanya seorang guru
ya tidak akan sukses selamanya seorang murid yang menganggap kesalahan guru adalah kesalahan. Nah, dapat kan? Ya. Wa yata'awwal li af'alihi, dan harus mentakwil. Wa yata'awwal, mentakwil ini mencarikan alasan, ya, cari alasan. Mentakwil beralasan, jadi mencarikan alasan-alasan li af'alihi, atas perbuatannya si syekh tadi, li af'alihi, atas perbuatan syekh, allati yadhhar, yang nampak annas sawaba khilafuha, bahwa yang benar adalah khilafuha, kebalikannya. Jadi yang dilakukan syekh ini salah, yang betul adalah kebalikannya, gitu ya. Jadi yang betul syekh itu mestinya begini, tapi sayanya begitu, gitu ya. Salah, jelas salah, yang betul yang satunya. Tetap harus mentakwil dengan takwilan yang sekiranya kesalahan tadi hilang nanti di hadapan kita, otomatis bukan orang lain ya, tetap orang lain itu urusan orang lain. Kita ke guru, gitu ya. Jangan sangkut paukan ke orang lain. Makanya kesalahan-kesalahan itu jangan ceritakan ke orang lain juga, biar orang lain tuh ndak tahu dengan apa kita yang menyebabkan. Kalau orang lain tahu sendiri, biarkan mereka sendiri, ya. Kalau selama mereka bukan muridnya, ya silakan menyalahkan. Cuma kita sebagai murid diam. Ndak bisa mentakwil, diam sudah, tutup mata. Kalau di hadapan guru, gitu ya. Wa idza jafahu syekh ibtada'ahu bil i'tidari wa adhara dzamba lahu wal atab alaihi. Dan apabila si syekh tadi jafahu, kasar, ya, kasar itu ya kasar ya, moro gak nyopo, misalkan gurunya, kita ndak disapa sama guru, gurunya moro ngamuk gitu ya, moro nesu pada kita, misalkan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ibtada huwa bil i'tidar, ibtada memulainya dia ini harus mulai dulu huwa bil i'tidar, dengan i'tidar, minta maaf, minta udzur, minta maaf. Misalkan gurunya ini kok kayaknya ini saya salah ya, kayak kok ustadz aneh kok morong ini ya gitu ya. Biasanya enggak, biasanya senyum. Wah ini kok kayak apa mungkin saya salah? Nah, maka minta maaf. Saya afwan kalau mungkin ada salah, maka maafkan saya. Kalau perlu silakan, apa salah saya, begitu. Ya. Kalau kita tidak tahu salahnya. Kalau kita tahu salahnya, ya wadharat dambalah. Ya, tampakkan dosanya, afwan saya tadi melakukan begini, mohon maaf. Daripada orang lain yang ngasih tahu, kita kasih tahu dulu dan minta maaf. Gitu ya. Misal ada santri, misal pacaran misalkan ya. Timbang orang lain yang laporno, ya lapor sendiri. Syekh, afwan, Habib, tadi aneh mestinya anak dosa, Habib, apa? Anak tadi chattingan, gitu ya. Misalkan. Lah terus jawab, saya minta maaf. Ya. Dok tobat, begitu. Misalkan. Ya. Lah daripada orang lain tahu sendiri, tahu orang lain yang ngasih tahu, kita adabnya tuh kasih tahu sendiri pada syekhnya. Ini nanti tambah lebih perhatian pada syekhnya, gitu ya. Lebih kagum nanti. Oh masya Allah ini gitu ya, jujur ini. Ya. Daripada syekhnya nanti aku suruh kabar, padahal ada mata-matanya, gitu ya. Syekhnya ini punya mata-mata banyak. Ustaz, anak apa? Ya, khair, makasih. Nah, gitu. Kan banyak kan, fulan, apalagi di foto ya. Nanti afan ya, anak kita tahu kabeh. Ente persatu saya tahu. Timbang gitu.
Ahsan yang aku dulu. Ya. Susah, ya memang susah gitu ya. Memang susah. Ya. Ya apa kita harus apa tadi jadi murid ya harus seperti itu. Wa adharat dzamba lahu dan menampakkan apa tadi adzamba. Dzamba itu kesalahannya sehingga dia menyesal gitu maksudnya. Jadi menampakkan penyesalan, akui kesalahannya. Wal ataba alaihi dan mencari kerelaannya atas guru, alaihi atas guru. Mencari kerelaan atau keridhaan gurunya. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala tauqifihi fima fihi fadilah wa ala taubihi ala ma fihi naqisah. Jam berapa ini? Jauh sudah ya. Ini aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.